mengadakan reaksi imun yang berlebih terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh. Hasil dari gangguan ini berupa peradangan akibat hipersekreksi mukus dan juga bronkokonstriksi. Nah, radang ini dapat disebabkan oleh terjadinya infiltrasi atau perekrutan sel-sel inflamasi, yaitu eosinofil. Makanya eosinofil dijadikan salah satu parameter. Nah, ini ya, ketika suatu alergen masuk, dikenali oleh tubuh, dikenali oleh sel dendritik sebagai APC, dan mengaktifasi atau melepaskan sitokin yang mengaktifasi eosinofil, yaitu interleukin 5 dan interleukin 13. Akhirnya eosinofil ini terinfiltrasi masuk untuk memproduksi mukus dan menyebabkan bronkokonstriksi. Bagaimana untuk mendeteksi eosinofil? Ini metodenya. Yang pertama, hewan yang digunakan kalau tadi marmut dan uji mukolitik in vitro. Nah, pada uji eosinofil ini digunakan hewan tikus, yaitu bisa tikus wistar jantan atau juga tikus Sprague-Dawley. Kalau tikus ini harus diaklimatisasi dahulu minimal 1 minggu. Setelah itu dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu ada kelompok normal, kelompok kontrol positif, kelompok uji, dan kelompok pembanding. Kelompok ujinya seperti biasa dibagi menjadi 3. Nah, pada tahap 2 ini, hewan-hewan tersebut diinduksi dengan alergen, yaitu ovalbumin. Karena apa? Bisa ovalbumin karena ovalbumin ini adalah protein, ya, di mana protein biasanya bertindak sebagai suatu alergen. Kalian pernah tahu udang yang tinggi protein, telur itu bisa menginduksi suatu alergi. Nah, semua kelompok dikasih ovalbumin kecuali kelompok normal sebagai kontrol. Untuk kontrol positif di sini adalah kontrol yang sakit. Lalu pembanding, semuanya dikasih ovalbumin. Uji ini berlangsung selama 31 hari, di mana ovalbumin ini diberikan secara intraperitoneal pada H1 dan H14, serta diberikan secara aerosol pada H21, H23, 25, 27, 29, jadi setiap 2 hari ya. Berapa sih ovalbumin yang diberikan? Yaitu sebanyak ini cara pembuatan ovalbuminnya. 1,5 mili larutan ovalbumin dilarutkan dalam aluminium hidroksida yang terdiri dari 2,5 mg ovalbumin dalam 7,75 mili aluminium hidroksida. Oh iya, jadi ovalbumin yang diberikan itu 1,5 mili. Ini cara buatnya, dari 2,5 mg ovalbumin ditambah 7,75 mili aluminium hidroksida. Untuk yang hari ke-14 bisa dilihat ya, ini beda komposisinya, jadi harus dibuat lagi. Jadi pada hari ke-1, hari ke-14 ini beda. Kenapa? Ini akan menghasilkan proses sensitisasi yang berbeda. Kalau untuk yang aerosol, dengan melarutkan 600 mg ovalbumin dalam 60 ml buffer fosfat. Nah, kan tadi udah nih dikasih aerosol, pada H31 hewan dikorbankan atau dibedah. Setelah dibedah diambil paru-parunya, lalu dibuat preparat histo. Nah, preparatnya ketika sudah jadi diwarnai dengan pewarnaan eosin metilen. Ini akan memberikan warna merah pada sel eosinofil karena dia spesifik eosin. Lalu dihitung jumlah eosinofilnya pada tiap preparat jaringan dengan cara menjumlahkan eosinofil yang tampak pada seluruh bagian dari 3 penampang lintak bronchiolis terminalis yang diameternya hampir sama. Jadi kita nggak bikin satu preparat, tapi misalnya memotong 3. Dalam satu preparat itu kita hitung berapa jumlah eosinofilnya, bandingkan antara yang normal, yang pembanding, dengan yang kontrol uji dan juga yang sakit. Seharusnya gimana kalau yang sakit itu harusnya eosinofilnya lebih banyak. Lalu pembanding eosinofilnya lebih dikit,
normal juga harusnya dikit, dan yang uji tergantung aktivitasnya. Ini adalah contoh hasil preparat histologi eosinofil yang telah diwarnai. Jadi ini adalah kelompok kontrol negatif, jadi yang normal. Dimana lihat ya jumlah eosinofilnya itu sedikit. Tapi kelompok yang sakit, nih eosinofilnya banyak banget pada ukuran penampang melintang yang sama. Dan yang ini kelompok uji ternyata di sini kelompok uji memiliki aktivitas karena jumlah eosinofilnya dikit. Jadi spesifik ya, sel eosinofil ini akan terwarnai menjadi warna pink atau merah. Karena metilen yang birunya, metilen bluenya dia akan mewarnai sel selain yang eosinofil. Ini contohnya ya, jadi nanti harus diamati menggunakan mikroskop. Nanti analisis datanya seperti apa, membandingkan jumlah eosinofil tiap kelompok. Selanjutnya adalah uji antitusif, di mana antitusif ini adalah untuk mengatasi gejala batuk. Batuk merupakan salah satu mekanisme pertahanan pada proses sirkulasi, pertahanan sirkulasi, di mana ini tuh adalah gejala yang sangat efektif dalam membersihkan atau mensekresikan benda asing dari udara. Batuk ini biasanya terjadi karena iritasi, infeksi dari virus ataupun antigen. Nah, antitusif ini kalian mungkin udah tahu ya, antitusif adalah obat yang digunakan untuk mengatasi batuk kering. Jadi dia lebih menekan sistem pernafasan, beda dengan mukolitik dan ekspektoran. Dia berusaha untuk mengecerkan dahak dan mengeluarkan dahak. Tapi kalau batuk kering, dia lebih mengatur gimana mempengaruhi sistem saraf dalam menekan efek batuknya. Golongan-golongan obat antitusif ini yang pertama ada golongan narkotik opioid. Yang paling sering digunakan adalah kodein, tapi ini tidak bisa sembarangan, jadi tidak bisa digunakan sebagai pembanding. Yang mungkin digunakan sebagai pembanding adalah dextromethorphan. Lalu ada yang paling utama itu sih ya, ada amitriptylin, theobromine, yang paling banyak juga theobromine digunakan. Nah, ini mekanisme batuk, jadi adanya alergen masuk ke dalam sistem pernafasan, mulai dari laring, trachea, bronkias, yang masuk ke sistem pernafasan bawah, dan dikenali oleh epitel, akhirnya terjadi suatu rangsangan batuk karena ada respon ke sistem saraf di medula oblongata. Akhirnya, responnya adalah terjadi gangguan pernafasan pada otot bronkus atau trakea berupa batuk. Jadi prinsip percobaannya adalah menentukan aktivitas sampel uji dalam menghambat reaksi batuk akibat stimuli capsaicin. Jadi di sini pada antitusif capsaicin yang digunakan sebagai alergennya. Kalau tadi kan bronchodilator histamin. Kalau mukolitik gak ada ya karena pakainya mukus. Ini adalah metode ujinya. Hewan yang digunakannya sama. Jadi kalau ngujinya yang antitusif ini mirip dengan bronchodilator. Cuman kita menggunakan induktor yang berbeda dan juga pembanding yang berbeda. Cuman ngujinya sama. Jadi hewannya sama, marmot sama dibagi 5 kelompok, normal, pembanding, dan kelompok uji. Lalu diuji 1 yang dibagi menjadi 3 uji. Sama ya, jadi direkam dulu 2 menit pola pernafasannya, lalu diinduksi dengan alergen, kalau tadi histamin ini capsaicin, selama 10 menit. Jadi didiamkan dahulu. Kalau tadi kan yang histamin disemprot langsung diukur. Kalau capsaicin ini kan namanya alergen, dia yang induktor awal nih, bukan hasil yang bisa menyebabkan gejala tersebut. Makanya perlu ada jeda waktu dalam memberikan respon. Karena kita akan mengamatinya pola pernafasannya, bukan di dalam sel seperti tadi eosin ya. Maka didiamkan dahulu selama 10 menit. Berapa kecepatan pemberian capsaicinnya, yaitu 0,25 mili per menit.
di mana capsaicin ini dibuat dalam 7,5% asam sitrat dalam air. Jadi capsaicinnya dilarutin gitu. Setelah itu direkam sama ya 5 menit. Nah, proses normalisasinya juga lebih lama, yaitu 60 menit. Cuman prinsipnya sama. Jadi rekam 2 menit, diberikan induktor, diamkan 10 menit, direkam kembali selama 5 menit, lalu untuk normalisasi selama 60 menit. Sama seperti yang bronchodilator, berikan sediaan uji secara oral. Kalau ekstrak, oral. Kalau misalnya zat tunggal, bisa oral ataupun sukutan. Tergantung efek yang kita inginkan. Kalau sukutan itu lebih cepat. Nah, kalau tadi itu tidak didiamkan, nah kalau pada uji antitusif ini didiamkan dahulu selama 30 menit. Lalu diinduksi kembali dengan capsaicin, didiamkan kembali 10 menit, lalu dihitung berapa jumlah batuknya selama 10 menit. Kalau tadi pas capsaicin harusnya sama, kalau menurut saya sih sama-sama 10 menit ya. Ini kalau setelah diinduksi capsaicin. Kenapa? Agar nanti jumlahnya sama. Kalau misalnya membandingkan dia yang 5 menit sama 10 menit pasti beda. Ini salah satu jurnal yang saya ambil, namun biasanya sih dibikin sama aja 10 menit atau sama-sama 5 menit. Baru dianalisis data. Jadi sama analisis datanya ya. Berapa jumlah peningkatan desibelnya. Kan kalau tadi asma cuma sekali, kalau batuk kan bisa berkali-kali. Jadi kita bisa hitung berapa kali lonjakan pergerakan pernafasannya. Lalu dibandingkan antar kelompok dan dianalisis apakah berbeda signifikan atau tidak antara kelompok uji, pembanding, dan antara kelompok uji dan pembanding, dan dibandingkan terhadap dirinya sendiri ketika tidak diberi obat. Jadi intinya kalau bronchodilator dan antitusif ini, mengapa setiap hewan diuji dulu? Karena kontrolnya adalah diri mereka sendiri juga. Kalau yang normal di awal, dia untuk memastikan bahwa dalam rangkaian ini tidak mempengaruhi terhadap pola pernafasan. Ini adalah sama, hampir mirip ya. Namanya poligraf, hasilnya itu mirip dengan yang bronchodilator ini. Nah, berapa kali jumlah batuknya? Tadi kan kok asma sekali, kok ini bisa berkali-kali. Karena sistemnya ada kembali ke normal, batuk kembali, sistem balik ke normal, batuk lagi dihitung. Cukup sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan mudah dan juga memberikan manfaat dan menambah ilmu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.